Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan Official Channel. Insyaallah pada Jumat kali ini kita akan membahas Quran surat Al-Alaq yang berarti segumpal darah ya. Tergolong surat Makkiyah yang terdiri dari 19 ayat. Namun kali ini akan kita bicarakan 5 ayat terlebih dahulu. Adapun bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 3. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Ayat 4. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Ayat 5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Nabi Muhammad dan kita semua orang yang beriman ya, diminta oleh Allah untuk membaca ya. Membaca dan juga menyebut nama Allah ya, yang telah menciptakan kita ya. Jadi kalau kita ingin memulai sesuatu yang kita perlu membaca terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ini adalah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Yang mana tadi yang kita tidak ada menjadi ada dan hidup ya, besar seperti sekarang ini. Yang mana kita tadinya diciptakan oleh Allah dari segumpal darah ya, yang menempel ya, pada rahim ibu kita untuk kemudian kurang lebih 9 bulan 10 hari ya, berada dalam rahim atau berada dalam kandungan ya, dan insya Allah ya, pada waktunya akan lahir ke dunia. Dan kemudian pada ayat 3 Allah meminta kita lagi, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Nah, jadi bacalah. Bacalah di sini artinya mempelajari, merenung-renung, meneliti dan memperhatikan ya, dan lain sebagainya. Jadi Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Nah, jadi dengan kemurahannya ya, Allah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada ibu kita ya. Allah menumbuhkan rasa cinta kepada ibu kita sehingga ibu kita bisa memelihara kita dengan baik ya, bisa membesarkan kita dengan baik sehingga kita mengalami kehidupan yang sehat ya, mengalami kehidupan yang berarti seperti sekarang ini. Kemudian ayat keempat, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Nah, kemudian Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam ya. Jadi diawali dengan mengenal huruf, kemudian dari huruf lalu menjadi suatu tulisan ya. Nah, dari tulisan itulah kita bisa mengenal bacaan-bacaan. Nah, di antara bacaan itu banyak sekali ya. Nah, bacaan yang paling berguna, bacaan yang paling perlu, bacaan yang wajib, dan bacaan yang harus kita baca adalah wahyu ilahi, yaitu Al-Quranul Karim ya. Jadi wahyu Allah ini atau Al-Quran ini ya, perlu kita baca, untuk kita pelajari, kita renung-renung, kita teliti, kita perhatikan untuk sebagai bahan atau pedoman atau patokan dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita tidak tergelincir, agar kita tidak terbelokkan kepada jalan-jalan yang tidak benar ya. Jadi dengan membaca kita mendapatkan pengetahuan atau patokan guide dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita insya Allah selamat sampai di akhir hayat.
Kemudian di samping kita diminta untuk membaca atau untuk mempelajari, perhatikan tentang wahyu Allah, kita juga perlu memperhatikan ayat-ayat Allah yang lain, ya. Ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, ya. Ayat-ayat Allah yang ada di sekeliling kita, yaitu ayat-ayat kauniyah, ya. Jadi bagaimana kita memperhatikan atau meneliti atau kita bisa menemukan, ya, ayat-ayat Allah atau ketentuan-ketentuan Allah atau hukum-hukum Allah di kehidupan nyata, ya. Dari kehidupan nyata, kita bisa mempelajari kenyataan-kenyataan yang ada di lingkungan kita, sehingga itu berubah jadi pengalaman, ya. Jadi pengalaman ini bisa kita jadikan bahan untuk patokan, pedoman, ya. Jadi pengalaman juga adalah guru yang terbaik, ya. Jadi dari kita mendapatkan pelajaran dari wahyu, dari Al-Quran, kemudian dapat pelajaran atau mempraktekannya dalam kehidupan nyata, sehingga kita bisa mendapatkan atau menemukan ketentuan Allah atau hukum-hukum Allah di jagat raya di dunia ini, sehingga kita mendapatkan satu konvergensi, titik temu antara teori atau ayat-ayat yang ada di Al-Quran dan ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang ada di alam dunia, sehingga pertemuan antara keduanya itulah menjadikan satu untuk dijadikan patokan atau untuk dijadikan satu dasar kebenaran dalam menjalani hidup ini. Kemudian Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian apa-apa yang tidak diketahui Allah ajarkan kepada manusia. Misalnya manusia mempelajari melalui satu penelitian, melalui satu eksperimen, atau melalui satu renungan atau kajian yang mendalam, sehingga manusia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, atau ketentuan-ketentuan baru, misalnya ketentuan tentang jagat raya atau tentang alam semesta ini. Kemudian manusia seperti sekarang ini berhasil menemukan misalnya satu teknologi yang bernama satelit, ya. Kemudian dari satelit itu bisa memudahkan manusia untuk berhubungan, ya, melalui apa yang kita sebut dengan internet, ya, jaringan atau hubungan. Dari ditemukannya teknologi satelit ini, kemudian bisa memudahkan komunikasi di antara sesama kita, ya, melalui jalur jaring internet, sehingga kita bisa dengan mudah memberikan informasi atau berhubungan dengan pihak-pihak lain di berbagai belahan dunia ini. Misalnya kita mengirim gambar atau mengirim berita ke berbagai penjuru dunia, ya, ke Afrika, ke Eropa, ke Amerika, ke mana saja, ya, dengan melalui misalnya sarana WhatsApp, ya, itu atau WA, ya, itu ya kayaknya kita kirim berita itu dalam hitungan detik, kurang tidak lebih dari 10 detik kira-kira gitu. Bahkan sampai 4-5 detik sudah sampai, dengan catatan artinya tidak ada gangguan jaringan, gitu, ya. Jadi hidup jadi sekarang semakin mudah, ya, semakin gampang. Bagaimana pada zaman dulu orang-orang yang sekolah atau belajar di luar negeri itu biasanya kalau mau berkomunikasi ke tanah air, berkomunikasi ke keluarga itu sangat susah, dalam artian bahwa biayanya sangat tinggi, harus menyediakan dana untuk bisa berhubungan melalui telepon. Sekarang cukup melalui telepon sarana WhatsApp atau WA, ya, itu tidak mengeluarkan biaya yang berarti. Jadi hidup semakin mudah, dan dengan adanya berbagai penemuan ini adalah diberikan kepada manusia atas izin Allah tentunya, ya.
Itu juga dengan penemuan-penemuan lainnya, misalnya penemuan berbagai macam aplikasi ya pada kehidupan modern ini, pada kehidupan sekarang ini ya. Kita cukup dengan klik atau pencet saja ya, kemudian datang makanan ke rumah kita ya. Jadi melalui aplikasi GoFood ya, kita klik-klik, pencet-pencet, datanglah mobil ya, melalui aplikasi GoCar ya, ada macam-macam ya, ada GoMessage, GoClean dan sebagainya. Jadi kehidupan semakin mudah ya. Jadi ini karena Allah mengajarkan kita tentang sesuatu yang tadi yang tidak tahu, kita menjadi tahu ya. Dengan tahunya itu kehidupan kita jadi mudah ya. Insya Allah ini kita jadikan kemudahan juga dalam rangka beribadah, dalam rangka mentaati perintah-perintah Allah, dan juga dalam rangka untuk menjauhi apa-apa yang dilarang ya. Nah, tentu saja dengan kemudahan mudah ini kita perlu merasa bersyukur ya, berterima kasih kepada Allah ya, yang tadinya kita tidak ada, Allah menciptakannya terus menjadi ada, terus kita hidup ya, besar ya, dan kemudian Allah ajarkan kita pengetahuan melalui perantaraan kolam ya, tulisan ya, melalui kitab suci. Kemudian Allah ajarkan juga bagaimana kita mengenali alam, mengetahui rumus-rumus alam, hukum alam, sehingga kita dapat pengetahuan baru, di antaranya teknologi yang membuahkan berbagai kegunaannya bagi kehidupan kita di masa kini. Nah, jadi saya kira kita sudah sepantasnya ya, dan sudah sangat berterima kasih kepada Allah, dan tidak ada gunanya misalnya kita skeptis atau mengkritisi Allah ya, karena kita telah banyak diberikan kenikmatan ya, yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi saya kira demikian apa yang dapat saya pahami dari ayat 1 sampai ayat 5 ini. Mudah-mudahan berguna dan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.